Selamat pagi lagi. Eh, Selamat datang di channel Cilmar. Kali ini selalu selamat pagi ya, karena training itu selalu selamat pagi supaya semangat gitu. Nah, kali ini kita akan membahas seri training within industry lanjutan, yaitu seri kedua. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengajar alat TWI. Nah, sebelumnya saya juga pada video sebelumnya menjelaskan tentang sejarah TWI, ya, bermula dari kejatuhan Prancis pada Jerman, ya, sehingga membuat Amerika ingin mengirimkan pasukannya ke Eropa, dan sehingga untuk bisa melakukan itu dibuatlah yang namanya TWL Service. Dan sedangkan untuk perkembangan TWI sendiri di Jepang itu dikembangkan juga melalui lembaga yang namanya Nihon Sangyo Kunren Kyokai, atau Asosiasi Pelatihan Industri di Jepang, yang dimulai dari tahun 55. Saya sendiri juga belajar untuk modul TWI Job Instruction, atau bagaimana cara mengajar ini di sini selama 8 jam kali 6 hari. Ya, lumayan juga. Nah, kalau dalam TWI itu ada 5 syarat sebagai supervisor, di mana supervisor adalah orang yang dititipkan bawahan atau orang yang memerintahkan pekerjaan kepada orang lain. Nah, untuk 5 syarat itu ada 2 pengetahuan dan 3 skill. 2 pengetahuan itu apa? 1 pengetahuan tentang pekerjaan, 2 pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab. Sedangkan 3 skill yang harus dimiliki supervisor yaitu 1 skill menangani orang atau memperlakukan orang, 2 skill kaizen, 3 skill mengajar atau memberikan instruksi. Nanti detailnya sendiri, 2 pengetahuan. Untuk pengetahuan pekerjaan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang pekerjaan itu sendiri. Misalnya pengetahuan tentang materialnya sendiri, mesinnya sendiri, proses kerjanya sendiri, dan teknologi yang diperlukan. Sedangkan untuk pengetahuan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kewajiban dan wewenang sebagai atasan, atau juga mengenai peraturan-peraturan pekerjaan secara umum atau peraturan keselamatan kerja. Sedangkan 3 skill, yaitu skill pertama, skill menangani orang, suatu skill yang berguna untuk memperoleh kerjasama dari bawahan untuk memperlancar hubungan antar manusia, ya, sehingga memperlancar pekerjaan. Yang kedua, skill kaizen, ya, melakukan penelitian tentang detail tren pekerjaan dan melakukan perbaikan terhadap pekerjaan itu sendiri, sehingga akan lebih mudah dilakukan dan lebih efisien. Sedangkan skill ketiga, mengajar atau memberikan instruksi. Nah, skill ini berguna untuk melatih karyawan menjadi handal. Kenapa? Karena bila skill dikuasai, maka dapat keuntungan. Contohnya seperti berikut. Ya, bisa mengurangi pemborosan, bisa mengurangi repair maupun produk defect, bisa mengurangi kecelakaan kerja, dan bisa mengurangi kerusakan peralatan atau fasilitas. Nah, walaupun banyak pengetahuan dan skill yang dimiliki atau dikuasai, ya, tapi apabila tidak memiliki skill mengajar, maka segala sesuatu yang dimiliki tidak tersampaikan dengan baik. Nah, apabila tidak tersampaikan dengan baik, maka bawahan atau orang yang diajarkan tidak akan bekerja secara maksimal. Nah, ini tinjauan ulang ya untuk 3 skill dibutuhkan, yaitu skill menangani orang, skill kaizen, dan skill mengajar atau memberikan instruksi. Skill menangani orang itu dengan TWI Job Relation, skill kaizen dengan TWI Job Method, dan sedangkan skill mengajar itu dengan TWI Job Instruction. Nah, kali ini kita akan membahas tentang TWI JI atau TWI Job Instruction. Nah, kalau misalkan ini adalah misalkan untuk asli dari manualnya, itu seperti sebelah kiri ada manual Job Instruction, dan juga ada kartu TWI JI yang di sebelah kanan. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam TWI selalu ada 4 tahap, ya, baik untuk job instruction maupun untuk job method, job relation, maupun job safety, ya.
Nah, sedangkan untuk dalam TWI Job Instruction, 4 tahapnya adalah sebagai berikut. Tahap persatu, dipersiapkan untuk belajar. Terus tahap kedua, menjelaskan pekerjaannya. Tahap ketiga, disuruh mempraktekannya. Tahap keempat, menindaklanjuti kondisi setelah diajari. Ya, ini minta yang diharapkan untuk bisa dipahami. Ya, istilahnya tahap satu yang dipersiapkan belajar itu adalah orang yang belajar dipersiapkan untuk belajar. Terus tahap kedua, orang yang mengajarkan menjelaskan pekerjaannya. Yang tahap ketiga, orang yang diajarkan disuruh mempraktekannya kembali apa yang sudah diajarkan. Sedangkan tahap 4, pihak yang mengajar itu menindaklanjuti kondisi dari subjek yang diajar. Ya. Nah, kalau misalkan kita detailnya kita lihat kembali, ya, tahap 1 dipersiapkan untuk belajar. Dibuat nyaman, ya, dibuat nyaman itu istilahnya supaya untuk ya bagi yang diajar itu siap untuk menerima pelajaran. Terus kemudian menyebutkan pekerjaan yang akan dikerjakan. Jadi yang mengajarkan menyebutkan dia akan mengajarkan apa. Terus berikutnya mengecek tingkat pengetahuan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana yang diajar itu sudah mengetahui tentang apa yang akan diajarkan. Misalkan, kalau misalkan dia hendak diajarkan tambah-tambahan, ya, tapi ternyata kemampuannya sudah kali-kalian. Jadi gak ada gunanya lagi kalau misalkan dia diajarin tambah-tambahan. Yang berikutnya ada diciptakan perasaan ingin belajar pekerjaan tersebut. Jadi istilahnya dibangkitkan motivasinya bahwa apa yang diajarkan itu adalah suatu hal yang penting. Terus diposisikan yang benar, istilahnya terkadang kalau misalkan posisinya adalah berhadapan-hadapan, ada kemungkinan dia akan melihat secara mirroring. Ya, kalau misalkan Anda bergerak ke kanan, mungkin dia akan melihat bahwa kita bergerak ke kiri. Nah, itu adalah tahap persatu. Nah, berikutnya tahap kedua, menjelaskan pekerjaan. Menyebutkan, memperagakan, menerangkan dengan tulisan satu demi satu step-step utamanya. Jadi di sini disebutkan secara satu-satu step-stepnya dan diperagakan. Ya. Terus ada poin berikutnya adalah menekankan poin-poin penting dengan jelas. Jadi untuk tiap masing-masing step utama itu poin pentingnya ada di mana, itu harus dijelaskan secara jelas. Nah, untuk tahap ini sebagai filosofi dari TWI adalah secara jelas, tanpa ada yang terlewat dan penuh kesabaran. Ya, menjelaskannya harus jelas, tidak ada yang terlewat dan penuh kesabaran. Ya, ini kadang-kadang susah karena kita kadang-kadang sebagai yang mengajarkan itu tidak sabar terhadap yang diajarkan. Terus ada poin lagi adalah tidak dipaksakan melebihi kemampuan pemahamannya. Ya, ini juga poin yang agak berat di TWI. Jadi kalau misalkan anak kecil atau mungkin yang levelnya masih di bawah dijelaskan dengan kata-kata yang sulit, itu berarti yang mengajarkan tidak melihat kemampuan dari siswa yang orang yang diajarkan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Terus tahap ketiga, disuruh mempraktekkan. Ketika mempraktekkan, segera perbaiki bagian yang salah. Jadi kalau misalkan pada saat orang yang diajarkan itu praktek, kalau ada yang salah langsung diperbaiki. Sambil mempraktekkan, disuruh menjelaskan pekerjaan tersebut. Ya, sambil praktek disuruh menyebutkan step-step utamanya. Terus setelah itu disuruh praktek lagi sambil menyebut poin penting. Ya, poin penting dari setiap step yang dilakukan. Nah, ini dicek oleh pengajar, cek sampai yakin bahwa sudah dimengerti. Jadi apa yang dilakukan dicek bahwa dia sudah mengerti atau tidak. Ya, bukan dari yang diajarkan menyampaikan mengerti, tapi dari yang mengajar melihat apakah orang yang diajarkan itu sudah paham atau tidak. Tahap keempat, menindaklanjuti kondisi setelah diajari. Jadi setelah diajari itu bukan didiamkan atau ditinggalkan begitu saja,
tapi dilakukan semacam follow up. Ya, disuruh istilahnya setelah diajarkan disuruh menjalankan pekerjaan yang telah diajarkan. Ya. Terus menetapkan orang bertanya ketika ada yang tidak dimengerti. Nah, ini juga penting, di mana kalau misalkan tidak ditetapkan orang yang bertanya, ada kemungkinan dia akan bertanya ke orang lain yang istilahnya kurang paham dengan apa yang diajarkan oleh kita. Ya, jadi sebaiknya menetapkan orangnya adalah misalkan kalau misalkan ada masalah, silakan Anda bertanya ke saya atau ke si A, di mana si A itu yakin kita bahwa dia akan menjelaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus setelah disuruh menjalankan pekerjaan, dicek berulang kali, ya. Terus juga dibuat kondisi supaya mau bertanya. Dan terakhir adalah mengurangi bimbingan secara bertahap. Misalnya kalau hari pertama itu setiap 1 jam dicek, terus kemudian hari berikutnya mungkin setiap 2 jam baru dicek. Nah, itu adalah tahap-tahapan mengajar ala training mesin industri. Nah, untuk pengajar sendiri atau yang memberikan instruksi itu perlu persiapan. Ya, para persiapan itu ada 4. Jadi misalnya 1, membuat tabel rencana pelatihan. Ya, siapa yang hendak diajarkan, tentang apa, sampai kapan. Terus yang kedua, yang mengajar juga menyiapkan uraian pekerjaan. Jadi mungkin di tempat lain ada namanya work instruction dan lain-lain. Terus yang ketiga, menyiapkan seluruh barangnya. Ya, istilahnya sebelum melakukan suatu pelatihan atau training harus siap dengan barang-barangnya. Terus yang keempat adalah mengatur dan menyiapkan tempat kerja. Jadi intinya kalau misalkan kalau dalam TWI selalu guru atau mungkin yang pengajar atau atasan itu siap sebelum yang diajarkan itu datang. Dan itu yang selalu saya lihat waktu saya training TWI di Jepang. Dan terakhir, ya, filosofi mengajar ala TWI ini juga berat, ya. Karyawan sampai tidak mengerti karena kita tidak mengajarkannya. Ya, jadi istilahnya cara untuk bisa memberikan pengertian itu macam-macam. Ya, bisa secara visual, bisa secara auditori, bisa secara kinestetik, ya. Dan sebelum cara-cara atau strategi itu dilakukan, ya, istilahnya belum saatnya yang mengajarkan itu mengatakan bahwa yang diajarkan bermasalah. Sekian, semoga bermanfaat.